Sekian kami mahasiswa dari D3 Keperawatan ND. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang buang air kecil atau besar di jamban dan buang sampah pada timba sampah. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan nama. Nama saya Arianti Ganul. Saya Elizabeth Roma Detiro. Terima kasih kepada Bapak Yusko Pungkotan SKM MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah promosi kesehatan yang telah mempercayai kami untuk melakukan penyuluhan tentang buang air besar atau kecil di jamban dan buang sampah pada tempat sampah. Tujuan kami melakukan penyuluhan ini untuk menghimbau kepada masyarakat cara membuang air besar kecil di jamban dan cara membuang sampah di tempat sampah. Yang pertama, mengetahui cara memelihara jamban yang sehat dalam kedaruratan bencana. Dan yang kedua, kita harus menyediakan tempat sampah di pengungsian dalam kedaruratan bencana. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ada beberapa jenis sampah dalam kedaruratan bencana. Dan yang keempat, definisi sampah organik dalam kedaruratan bencana. Yang kelima, definisi sampah anorganik atau sampah kering dalam kedaruratan bencana. Dan yang keenam, peran dan tugas kader dalam membina masyarakat untuk buang air besar kecil di jamban. Baik, topik yang pertama, mengapa harus buang air besar di jamban? Yang pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat, kecoa, tikus yang dapat menyebarkan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, dan kecacingan. Topik yang kedua, bagaimana cara memelihara jamban yang sehat? Yang pertama, lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga di dalam jamban dalam keadaan bersih. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Yang keempat, tidak ada lalat, kecoa, tikus yang berkeliaran. Yang kelima, tersedianya alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Yang keenam, tersedia cairan pembunuh kuman. Yang ketujuh, jamban harus sering dibersihkan dan tersedia air untuk membilas. Yang kedelapan, jarak antara sumur dan jamban harus lebih dari 10 meter. Topik yang ketiga, mengapa kita harus menyediakan tempat sampah di pengungsian? Yaitu dalam kondisi darurat, sampah dapat menyebabkan penyakit seperti diare, cacingan, dan membuat bau yang tidak sedap di sekitar pengungsian. Kuman dapat disebabkan oleh kecoa, lalat, tikus yang makan sisa-sisa makanan, kulit buah, dan sayuran di tempat sampah yang tidak tertutup. Topik yang keempat, ada berapa jenis sampah? Berdasarkan sifatnya, sampah terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. 5. Apa itu sampah organik atau sampah basah? Sampah organik yaitu sampah yang mudah membentuk seperti sisa makanan, sayuran, dan daun-daun kering, dan sebagainya. Yang keenam, apa itu sampah anorganik atau sampah kering? Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus kue, makanan, kertas plastik, makanan botol, dan gelas minum. Yang ketujuh, apa peran petugas dan kader dalam membina masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya? Yang pertama, mengajak masyarakat menggunakan tempat sampah, dan yang kedua, memberikan penyuluhan kepada masyarakat manfaat memilih sampah basah dan sampah kering. Dan yang kedelapan, apa peran petugas dan kader dalam membina masyarakat untuk buang air besar dan kecil di jamban? Yang pertama, mengajak pengungsi untuk menjaga agar jamban tetap bersih, dan yang kedua, membuat jadwal tugas membersihkan jamban, dan yang ketiga, mengingatkan pengungsi bahwa kotoran bayi juga dapat menularkan penyakit, dan yang terakhir, membiasakan jamban untuk laki-laki dan perempuan. Baik, sekian materi penyuluhan dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.